Hai guys, koin China naik gila-gilaan sekarang ini. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab kenaikan ini? Kita akan lihat. Dan ada juga 8 koin China pilihan yang akan saya sajikan untuk teman-teman berikut analisa fundamental dan harganya. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk update singkat mengenai harga Bitcoin, di mana tampaknya ini lebih mengarah kepada pola ascending triangle yang bullish ya teman-teman, karena ada buying pressure yang cukup kuat ketika dia terjun ke 23.800 dan ini lebih mirip ke ascending triangle dibandingkan dengan double top. Jadi ada kemungkinan bisa melakukan breakout dalam beberapa hari ke depan ini. Mungkin di akhir bulan ini target 28.800 itu bisa tercapai teman-teman. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab koin-koin China ini bisa naik? Kita akan lihat kalau Bank Sentral China ini telah menginjeksi sebesar 62 miliar dolar itu ke market di hari Jumat lalu, dan ini memberikan angin segar untuk perusahaan-perusahaan blockchain yang berbasis di China atau yang ada kaitannya dengan China ya teman-teman. Hong Kong juga akan meluncurkan yang namanya exchange crypto dan sekarang sedang meminta saran daripada publik mengenai exchange crypto tersebut, dan hal ini akan rampung di bulan Juni 2023. Bullish sekali untuk blockchain di China ya teman-teman, tidak seperti Amerika yang malah mengekang perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Tidak boleh staking, ini disebut sekuritas. Jelas-jelas ada yang tidak beres di sana ya teman-teman. Mereka karena bukannya mendukung mengadopsi kripto atau blockchain tersebut, tetapi malah mengekang. Beda dengan di China yang lebih terbuka. Kita lihat kalau banyak sekali berita-berita besar yang menyangkut perusahaan-perusahaan Web 2 ini yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Web 3, dan ini mengindikasikan kalau China itu sebenarnya sangat pro dan support dengan blockchain ya teman-teman. Kita akan lihat apa ke-8 koin-koin China tersebut. Ini adalah pekerjaan dari Javier Ang. Saya hanya membacakannya, menyampaikannya. Narasi koin-koin China ini sekarang dalam full force. Ada 8 koin yang teman-teman perlu ketahui analisa fundamentalnya dan harganya sebelum membelinya. Yang pertama itu adalah Filecoin, di mana Filecoin ini adalah koin storage. 96% semua datanya itu tersimpan di platform storage yang terdesentralisasi ini, akan meluncurkan infrastrukturnya dan juga mendistribusikan dan mentransformasikan datanya di masa depan. Ini merupakan koin China karena mayoritas minernya itu ada di China. Akan ada upgrade FEVM di bulan Maret sehingga bisa memunculkan kemampuan smart contract-nya seperti Ethereum, jadi bisa membuat berbagai macam aplikasi di atas blockchain Filecoin tersebut ya. Akan ada transaksi yang lebih banyak dan lebih banyak Filecoin yang di burn. Jadi ada potensi untuk menjadi deflasioner, dan kalau misalnya ada semakin banyak storage yang digunakan di situ, maka semakin banyak Filecoin yang di lock atau disimpan. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu cara mereka agar Filecoin tersebut itu tidak mudah untuk dijual, tapi bisa disimpan di sana kalau misalnya kita menggunakan storage terdesentralisasi ini. Dari segi fundamental untuk Filecoin ini sangat unik sekali, jadi tidak ada masalah dengan fundamentalnya. Untuk harganya sendiri di 8,45 dolar dengan market cap cukup besar 3 miliar dolar, karena ini merupakan koin yang sudah lama beredar. Trading volumenya cukup besar, 700 juta dolar, jadi sehat. Circulating supply-nya itu sekitar 400 juta dari 2 miliar. Berarti ini sekitar 20%. Masih ada potensi inflasi untuk Filecoin sebenarnya ya. Dari segi harganya dari bottom itu 2,8 itu naik sampai ke 8,6 dolar atau naik sekitar hampir 3 kali lipat ya teman-teman. Ada tersedia di Binance juga. Jadi ini merupakan koin yang market cap-nya besar. Tentu saja pergerakan harganya tidak sebesar koin-koin yang market cap-nya itu lebih kecil teman-teman. Tetapi bisa menjadi koin yang kuat di kemudian harinya. Dan bertahan juga cukup lama dari dulu-dulu sampai sekarang. Yang kedua ini adalah Conflux Network, di mana menurut saya ini cukup menarik. Ini merupakan blockchain proof of work atau proof of stake yang kompatibel dengan EVM, jadi bisa bridging dari Ethereum ke sini. Jadi ini merupakan koin layer 1, ada blockchainnya sendiri untuk menjembatani gap antara
timur dan barat. Hebatnya lagi adalah Conflux ini adalah salah satu blockchain yang terdaftar dan taat regulasi di China, dan ini sangat besar sekali karena mereka bisa mencapai posisi seperti ini. Berpartner dengan Xiao Hongsu, ini merupakan Instagramnya China. Tentu saja Instagramnya China pasti banyak sekali penggunanya, apalagi China ini orangnya 1 miliar lebih ya. Berpartner juga dengan China Telecom, provider wireless terbesar kedua di China dengan 390 juta lebih pengguna di Februari 23. Ini banyak banget, 40%. Jadi kalau misalnya mereka bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ini, maka nilai intrinsik daripada Conflux sendiri ini benar-benar baik sekali. Saya ketika mengetahui hal ini pemahaman saya berubah, dan Conflux ini benar-benar punya fundamental yang kuat sekali. Kemungkinan ada token burn CFX untuk di minggu depan. Kegunaan daripada CFX ini seperti untuk layer 1 blockchain sebagai gas fee, untuk reward daripada block reward untuk orang-orang yang melakukan mining dan staking. Jadi ini tampaknya adalah blockchain yang memadukan proof of work dan proof of stake, tersedia di BinanceKuCoin.com, OKX, dan di Swappydex. Kalau kita lihat harga technical analysis daripada CFX ini, maka kemarin sudah mencapai targetnya dan bahkan menembus, karena besar sekali buying pressure yang terjadi untuk koin CFX ini, bahkan menembus resistance yang cukup penting sebenarnya di 0,25. Next target itu bisa ke $0,4. Kita lihat apakah dia akan langsung berbalik arah atau konsolidasi dulu, karena di beberapa koin China yang saya lihat di dulu dia tipenya itu dia diam kemudian tiba-tiba dipump dengan sangat keras sekali. Jadi seakan-akan itu menunjukkan kalau ini adalah koin yang pump and dump saja, tidak bisa kita hold untuk jangka panjang. Jadi kalau menyikapi hal ini, saya akan menunggu dia untuk turun dulu, baru saya akan membelinya dan hold untuk secara jangka panjang ya teman-teman. Tidak mulai dari sekarang untuk hold jangka panjangnya menurut saya. Dari RSI-nya ini ada bearish divergence, MACD masih mengarah ke atas dan money flow masih mengarah ke atas dengan warna hijau juga, jadi masih dalam posisi bullish sebenarnya untuk daily-nya. Untuk weekly-nya kita lihat ada candle yang cukup besar untuk di 2 minggu terakhir ini. Kita lihat apakah dia bisa membuat wave 4 atau tidak. Kalau misalnya membuat wave 4, maka ini cukup sehat karena bisa melanjutkan harga lagi untuk di bulan-bulan ke depannya setelah melakukan koreksi wave 2 besarnya. Dan disebutkan juga di Cointelegraph di mana Conflux ini adalah satu-satunya public blockchain daripada China. Jadi ini sangat kuat sekali apa yang dituliskan oleh di sini. Ini adalah website daripada Conflux sendiri, jadi orang-orang bisa membuat aplikasi dibangun di atas Conflux. Market cap Conflux $700 juta dengan trading volume lebih besar daripada market cap-nya. Total sirkulasi itu sekitar 40% dari 100%. Tidak terlalu bermasalah untuk supply-nya. Untuk ukuran Conflux menurut saya karena dia adalah salah satunya blockchain di China, maka Conflux ini market cap-nya itu bisa ke beberapa miliar dolar, bahkan puluhan miliar dolar seperti apa yang dilakukan oleh beberapa koin sebelumnya. Jadi setidaknya 10 miliar dolar ini, atau sekitar kenaikan 12 kali lipat lagi dari sini, itu secara jangka panjang ya teman-teman. Untuk prediksi saya itu mungkin untuk terjadi untuk Conflux ya teman-teman, apalagi ketika puncak-puncak bull market berlangsung, Conflux bisa mencapai daerah tersebut. Bullish sekali untuk project-project blockchain di China. Yang ketiga adalah Phoenix Chain atau PHB. Ini merupakan blockchain yang kompatibel dengan EVM, jadi bisa berinteraksi dengan yang Ethereum dan lain-lain. Layer 1, di mana ini menyediakan jasa untuk perusahaan-perusahaan bisa membangun dApps berbasis AI dan privasi untuk konsumen-konsumennya. Ada kemampuan untuk scaling layer 2-nya, Oracle, AlphaNet, dan juga platform trading yang berbasiskan AI. Event selanjutnya untuk PHB ini adalah platform AI AlphaNet. Ada juga pengurangan inflasi tahunan di 16 Januari, di mana ini sepertinya seperti halving tetapi terjadi secara tahunan untuk mengurangi supply-nya. Ada partner dengan UnionPay, China Telecom, dan WeChat App, jadi ini berita sangat besar sekali. Bisa bekerja sama dengan WeChat. Ini adalah super app daripada China yang memiliki 1,2 miliar pengguna
aktif bulanannya. Phoenix Global harganya 1,56 dolar, naik 24,5%, 24 jam terakhir. Market cap masih kecil ya teman-teman, jadi ini termasuk koin micin, ada potensi yang besar untuk Phoenix Global. Trading volumenya itu besar sekali, lebih besar daripada market cap-nya. Circulating supply sudah semuanya tersirkulasi kalau dari sini, dalam posisi naik ya teman-teman, dan kemungkinan bisa mencapai new all-time high-nya dalam waktu yang dekat, menembus 2 dolar kalau kita lihat dari sini. Dan yang lebih penting juga dia sudah di listing di Binance, makanya ada volume yang besar seperti ini bisa mendukung pump sampai ke atas. Jadi bullish untuk PHB ini menurut saya layak untuk dimiliki ya teman-teman. Tetap jaga money management saja. Ini narasinya juga AI dan China pas sekali. Jadi cukup menarik untuk Phoenix Global. Yang keempat adalah platform untuk metaverse dan game-game digital, yaitu Cocos BCX. Di mana ini memungkinkan developer untuk bermigrasi ke blockchain-nya tanpa harus mengetahui language daripada smart contract-nya. Jaringan ini itu didukung oleh delegate proof of stake, jadi proof of stake-nya tidak bisa kita sendiri, hanya orang-orang yang ditunjuk saja. Jadi ini adalah tim GameFi yang berbasis di China, di mana Binance Labs adalah investornya. Kemungkinan akan upgrade atau ekspansi ke Hong Kong, akan ada announcement pengumuman di akhir bulan Februari. 8 hari ke depan dia hashtag Hong Kong yang ada di sini, jadi akan ada berita besar untuk Cocos. Ini sepertinya adalah peluang buat kita. Cocos sendiri harga 2,22 dolar, market cap masih tidak terlalu besar, 157 juta. Volume trading lebih besar dibandingkan dengan market cap-nya. Circulating supply sama seperti total supply-nya, mirip sekali dengan Phoenix Global teman-teman. Nah sebelumnya ini seperti pump and dump token ya, jadi di bulan November 2021 ini itu terjadi pump yang cukup besar dari 0,79 itu sampai ke 5 dolar, dan sekarang juga mirip sekali dengan itu. Jadi ada kemungkinan kita bisa naik dengan lebih tinggi lagi ya. Dan yang paling penting juga tersedia di Binance, Pmax, KuCoin, dan juga toko kripto ya teman-teman. Yang kelima adalah Alchemy Pay. Ini juga mengubah sudut pandang saya mengenai koin ACH. Ini adalah solusi pembayaran dunia nyata. Kripto bisa fiat on-ramp atau off-ramp juga. Ini mencapai 173 negara, entah benar atau tidak ini, dan berpartner dengan lebih dari 300 partner pembayaran dan perusahaan kripto seperti Visa, Shopify, Line, HSBC, Arbitrum, Polygon, Binance, dan berbagai lainnya. Jadi ini adalah partner-partner kriptonya itu yang cukup terkenal adalah Shopify, OKX, kemudian Arbitrum. Apalagi baru-baru ini mereka itu mengumumkan bahwa mereka bekerja sama dengan Google Pay. Telah menambahkan Google Pay untuk on-ramp fiat crypto purchases-nya dan naik 44,8% dari berita tersebut. Ini sangat bullish sekali ya teman-teman. Apakah ACH itu bisa menjadi koin untuk pembayaran kripto seluruh dunia? Kita tidak tahu, tetapi untuk pembayaran kalau misalnya bisa menguasai, mendominasi seluruh dunia, maka itu akan gede banget. Use case daripada koin ACH ini untuk biaya transaksi, perusahaan-perusahaan bisa men-staking untuk mengakses jasa-jasa dan reward ketika kita menggunakan ekosistem tersebut. Tersedia di Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, dan anehnya adalah dia bisa ke Coinbase ya teman-teman. Untuk koin China ini saya kurang tahu kenapa. Market cap 236 juta, ukuran sedang, trading volumenya cukup besar dengan fully diluted valuation tidak terlalu besar, 470 juta, jadi masih ada 2 kali supply-nya untuk ke 10 miliar koin. Dulu-dulu juga ini seperti pump and dump token ya teman-teman, jadi dari 31 Juli itu bisa naik sampai ke titik tertingginya sampai 7 Agustus. Hanya dalam waktu 1 minggu saja naik 30 kali lipat dalam waktu seminggu saja. Saran saya adalah teman-teman ketika dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan seperti ini, teman-teman lebih baik take profit bertahap ya teman-teman, daripada di hold terus untuk jangka waktu yang lama. Kalau misalnya mau hold, tentukan berapa banyak yang mau di hold, berapa banyak yang akhirnya mau di take profit ketika dia naik cukup tinggi seperti ini. Kan ketika pump ini terjadi juga pada akhirnya dia akan turun secara perlahan-lahan seperti ini ya teman-teman. Ada juga beberapa koin China yang pump. Untuk NIO ini adalah koin yang sudah lama beredar. Dulu ini disebut-sebut sebagai Ethereum-nya China. Market cap cukup besar, 1 miliar dolar. Circulating supply 70%. Dibilang sebagai koin yang sudah mati sebenarnya, tetapi sekarang-sekarang ini kelihatannya bisa mendapatkan traksi
dari narasi koin China tersebut. Menurut saya tetap tidak cocok untuk hold ini jangka panjang. Lebih baik saya lebih memilih Conflux yang baru saja bekerja sama dengan Instagramnya China daripada untuk koin NIO sendiri. Jadi paling ini bisa buat trading saja ya teman-teman. Koin selanjutnya adalah VeChain. Ini koin supply chain. Koin yang sudah ada sejak lama dengan tim dari China. Ada ditugaskan untuk membangun platform traceability. Jadi bisa men-trace pergerakan barang-barang di Mongolia dalam. Jadi ini masih di bagian China ya teman-teman. Bukan negara Mongolia, tetapi dekat dengan Mongolia di tahun 2021 VeChain. VeChain adalah koin market cap yang sudah besar, circulating supply tidak ada masalah. Merupakan salah satu koin pemenang di tahun 2021 yang naiknya gila-gilaan. Naik dari bottom di bulan Desember itu 0,015 sampai sekarang. Jadi baru naik 100% ya teman-teman. Dari fundamentalnya sendiri tidak ada masalah karena ini memang mereka membangun sesuatu yang berguna untuk sistem supply chain industri-industri. Dan yang terakhir itu adalah Selfkey, di mana saya belum pernah mendengar koin ini. Ini adalah sistem identitas yang berbasis blockchain. Marketplace Selfkey ini bisa diakses oleh pengguna-pengguna di China. Harga di $0,013, market cap $81 juta, jadi masih tergolong kecil mau ke menengah. Trading volume cukup besar, circulating supply ini mirip sekali dengan yang terjadi di Phoenix Global dan Cocos BCX. Dan perlu teman-teman ketahui juga kalau supply ini bisa diubah ya untuk altcoin. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu berperan banyak di dalam kenaikan. Yang penting adalah sentimen saat itu adalah apa. Pernah mencapai all-time high di $0,04 di tahun 2018 lalu, kemudian belum pernah naik terlalu banyak ya teman-teman. Ini untuk Selfkey ini. Tersedia di Binance, ada Gate.io, VMAX, Kraken, dan BitGet. Dari pendapat dia sendiri, saya tidak tahu kapan kegilaan ini akan berakhir, dan juga saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk membeli koin-koin ini. Bukan financial advice, teman-teman harus lakukan research-nya sendiri. Jadi itu adalah 8 koin China yang saya perkenalkan dengan konten dari Javier Ang ini ya teman-teman. Kira-kira koin China apa yang teman-teman ingin saya analisakan untuk fundamentalnya dan harganya, teman-teman bisa komentar di bawah. Dan koin-koin China apa saja yang teman-teman miliki juga teman-teman bisa komentar di bawah. Itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.